8009. Untuk konfirmasi 0813 2969 5359. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pembacaan kitab Syarah Tashilil Aqidah Al-Islamiyah yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin hafizahullahu ta'ala. Di pertemuan yang lalu, ma'asyiral muslimin, sudah kita bahas beberapa mustalah atau beberapa kata yang terkait erat dengan pembahasan akidah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita akan memasuki poin yang kedua yang berjudul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sini muallif berkata, Ahlus Sunnati wal Jamaah. Hum, mereka itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, hum ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Singkatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka adalah para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Dan siapapun yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Ahlus Sunnah adalah para sahabat. Dan setiap orang yang mengikuti mereka, yang setia berjalan di atas jalan para sahabat sampai hari kiamat, siapapun orangnya, dimanapun dia tinggal, dan kapanpun masanya, kalau mereka komitmen dengan jalannya para sahabat, maka mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini definisi yang mudah ya. Kalau ditanya, man haula Ahlus Sunnati wal Jamaah, kita katakan haulai ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ahlus Sunnah adalah para sahabatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kullu man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Dan setiap orang yang mengikuti mereka, meniti jalan mereka sampai hari kiamat, siapapun mereka, dimanapun mereka tinggal, dan di waktu kapanpun mereka mengikuti para sahabat, maka mereka adalah orang-orang yang berhak disebut dengan sebutan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kemudian beliau lebih merinci bagaimana karakternya, bagaimana Ahlus Sunnah memahami agama ini. Maka dikatakan oleh beliau, wahum, dan mereka itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-mutamassikuna bil aqidatis sahihah, adalah orang-orang yang tamassuk, berpegang teguh dengan akidah yang benar. Al-khaliyatu min syawaibil bid'ah, yang bersih dari kotoran-kotoran kebid'ahan. Wal khurafat, dan akidah yang kosong,
yang bersih dari khurafat, cerita-cerita yang tidak berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang dibuat-buat. Wahiyal aqidatul lati kana 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akidah Ahlus Sunnah adalah akidah yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattafaqa 'alaiha ashabuhu radhiyallahu anhum. Dan akidah ini Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah akidah yang disepakati oleh para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Ini berarti sudah mulai apa? Terperinci. Akidah Ahlus Sunnah adalah mereka al-mutamassikuna bil aqidatis sahihah al-khaliyah min syawaibil bid'ah wal khurafat. Adalah mereka yang tamassuk, berpegang teguh dengan akidah yang benar, akidah yang lurus, akidah yang bersih dari noda, syawaib, noda-noda, cacat, kotoran, segala bentuk kebid'ahan dan khurafat. Dan akidah ini adalah akidah yang diajarkan oleh Rasulullah, ditalkinkan kepada para sahabat beliau, dan para sahabat di kemudian hari sepakat untuk mengambil akidah tersebut. Waqad summu Ahlus Sunnah li'amalihim bimuqtada sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka dinamakan Ahlus Sunnah karena mereka adalah orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Artinya mereka berusaha mengaplikasikan dalam diri mereka apa-apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Dan mereka berusaha komitmen dengan apa-apa yang digariskan oleh baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Al-mubayyinatu lil Qur'an. Dan as-sunnah adalah penjelasan atas Al-Quran. Oleh karenanya orang yang komitmen dengan as-sunnah sebenarnya dia berjalan di atas Al-Quran. Karena as-sunnah adalah al-mubayyinah, adalah penjelasan lil Quran, untuk Al-Quran. Amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka komitmen dengan sunnah sebagai bentuk pengamalan dari sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Peganglah oleh kalian sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Ini wasiat Nabi. Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Addu 'alaiha bin nawajith. Dan gigitlah sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin dengan gigi geraham kalian. Pegang teguh, istiqamah, jangan kalian berpaling dari Al-Quran, As-Sunnah, dan dari jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian ma'asyiral muslimin, Syekh Abdullah ibni Abdul Aziz Al-Jibrin, beliau berkata, "Fahum ya'lamuna anna hadiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam khairul huda." Mereka memiliki keyakinan bahwa petunjuk Nabi itu adalah sebaik-baik petunjuk. Faqaddamuhu ala hadyi man siwahu. Maka mereka mendahulukan petunjuk Nabi di atas petunjuk siapapun. Makanya mereka disebut Ahlus Sunnah, karena mereka menjadikan petunjuk Nabi fi muqaddimatin, di bagian paling depan, berangkat dari keyakinan mereka khairul huda, huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuknya baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian dikatakan wasummu al-jamaah, dan mereka pun dinamakan al-jamaah, bukan hanya Ahlus Sunnah.
Ahlus sunnah karena mereka komitmen bimuqtada as-sunnah, dengan apa-apa yang diperintahkan di dalam as-sunnah, dan as-sunnah adalah penjelasan atas Al-Quran. Tetapi mereka pun dinamakan al-jamaah, kata beliau. Kenapa? Li'annahum ijtama'u ala ittiba'i sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka berijtima', berkumpul, bersatu untuk mengikuti sunnah baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa ma ajma'a alaihi salafu hadhil ummah. Dan mereka disebut al-jamaah karena mereka bersatu di atas apa-apa yang telah disepakati oleh salaf hadhil ummah, oleh para pendahulu umat ini, dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Apa yang mereka sepakati kita berjalan di atasnya. Maka mereka disebut al-jamaah. Walaupun mereka sendiri. Tapi kalau dilihat dari jalan yang mereka tempuh, sebenarnya mereka berjamaah, bersatu. Ya, komitmen di atas jalannya orang-orang sebelum mereka dari kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Fahum qad ijtama'u 'alal haqq. Maka dalam pengertian ini mereka telah bersatu di atas kebenaran. Wa ala aqidatil Islam al-khaliyah minasyawaib. Dan mereka telah bersatu di atas akidah Islam yang kosong, ya, yang bersih dari segala cacat, kekurangan, aib. Ya, akidah Islam, akidah yang sempurna. Wa aidha faqad samma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-firqata an-najiyah. Ahlus sunnah wal jamaah telah diberikan nama oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan al-firqah an-najiyah. Jadi disebut ahlus sunnah, disebut al-jamaah, dan terkadang mereka pun disebut al-firqah, kelompok an-najiyah yang selamat. Masya Allah, kelompok yang selamat, luar biasa. Coba kita lihat. Wa aidan faqad samma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-firqatan najiyah al-muttabi'ata li sunnatihi wa tariqihi wa ashabihi, yaitu mereka orang-orang yang setia mengikuti sunnah Nabi, berjalan di atas jalan Nabi dan jalan para sahabatnya. Nabi namakan mereka firqatun najiyah. Wahum ahlus sunnati wal jamaah, dan merekalah sebenarnya ahlus sunnah wal jamaah. Faqad sabata an Muawiyah bin Abi Sufyan, dan telah diriwayatkan dari jalur sahabat Muawiyah ibni Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna ahlal kitabain iftaraku ala sintaini wa sab'ina millah. Sesungguhnya orang Yahud dan orang Nasara terpecah menjadi 72 kelompok. Wa inna hadhil ummah sataftariku ala 73 millah. Dan sesungguhnya umat ini akan terpecah menjadi 73 kelompok. Yakni al-ahwa, mereka berjalan di atas hawa nafsu. Kulluha finnar illa wahidah, semuanya masuk ke dalam neraka kecuali satu kelompok. Wahiyal jamaah, yaitu orang-orang yang berjamaah, berjamaah di atas sunnah, berjamaah di atas mengikuti kebenaran, berjamaah di atas apa-apa yang disepakati oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Wa innahu sayakhruju fi ummati aqwamun, dan sesungguhnya akan keluar di antara umatku itu sekelompok manusia, tajara bihim tilkal ahwa, yang dipermainkan oleh hawa nafsu, kama yatajaral kalabu bisahibihi, sebagaimana ada banyak penafsiran kaitan dengan hadis ini. Ada yang mengatakan sebagaimana anjing setia dengan Tuhannya. Tetapi sebagian ulama, termasuk beliau, membacanya bukan kalb, tetapi kalab. Sebagaimana seorang yang terkena penyakit anjing gila dikuasai oleh penyakit anjing gila. Jadi anjing itu punya penyakit, yang mana kalau penyakit itu
Kalau anjing yang berpenyakit itu menggigit manusia, manusia akan tertular penyakitnya. Penyakit anjing gila, rabies bahasa kita. Apa yang terjadi dikatakan al-kalab, kata beliau, kata Syekh Abdullah ibni Abdul Aziz, al-kalab bifathil lam, lamnya kita buat fathah menjadi kalab. Maradun yusibu al-kalb, adalah penyakit yang biasa menimpa anjing. Fayusibu bihi shibhal junun, yang menjadikan anjing itu seperti gila. Oleh karenanya kita katakan anjing gila. Fa idza adda insanan usibal insan bihadzal marad, dan kalau dia menggigit manusia, maka manusia itu akan mengalami kondisi yang sama dengan anjing. Apa yang dia rasakan? Al-atshu asyadid, haus yang sangat luar biasa. Wala yashrab hatta yamut, dan dia tidak akan minum sampai dia mati. Ini penyakit anjing gila. Ya. Jadi dikuasai. Ada orang, kata Rasulullah, nanti di akhir zaman hidupnya dikuasai oleh hawa nafsu. Sebagaimana penyakit itu masuk ke dalam tubuh seseorang sehingga penyakit itu tidak keluar kecuali dia mati. Artinya dia berkomitmen, tapi bukan di atas Quran dan Sunnah, tapi di atas hawa nafsunya. Dan hawa nafsu yang menguasai dirinya, kata Nabi, seperti al-kalab, seperti penyakit anjing, ya, di mana dia tidak bisa keluar darinya. Dia merasakan haus yang sangat luar biasa dan dia tidak minum sampai dia mati. Walaupun sebagian ulama membacanya kalb, ya kalb, kama yatajaral kalb bi sahibihi, sebagaimana anjing setia dengan pemiliknya. Maksudnya hawa nafsu itu terus mengikuti manusia sebagaimana anjing mengikuti pemiliknya. Ini peringatan bahwa di akhir zaman akan ada sekelompok manusia dari umat Rasulullah yang mereka menjadikan hawa nafsu, fatwanya berdasarkan hawa nafsu, keberpihakannya dibangun di atas hawa nafsu, ya, hukum yang dia ucapkan berdasarkan hawa nafsu, ya, tergantung kepentingan dirinya. Yang dibahas bukan lagi benar atau salah, tetapi yang dibahas seberapa besar keuntungan yang saya dapatkan. Apa balasan untuk saya? Kedudukan apa yang akan saya tempati setelah ini? Itu yang hari ini kita saksikan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, berkata Syekhul Islam, walihada, oleh karenanya, wusifat al-firqatun najiyatu bi annaha ahlus sunnati wal jamaah. Disifati al-firqatun najiyah bahwa mereka itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Wa ammal firaqul baqiyah, adapun kelompok yang lain yang menyimpang dari ahlus sunnah wal jamaah, fa innahum ahlus syuzuz, mereka itu adalah para penentang. Ada ahlus sunnah wal jamaah, ada ahlus syudzuz. Syudzuz artinya asing. Penentang, diterjemahkan penentang. Mereka adalah para penentang, penentang kebenaran, penentang Al-Quran dan As-Sunnah. Wat tafarruq, mereka adalah ahlut tafarruq, orang-orang yang tidak mau berjalan di atas jalannya para sahabat, tidak mau komitmen dengan sunnah Nabi. Mereka adalah ahlut tafarruq, mereka adalah kelompok yang berpecah belah. Oleh karenanya, di antara indikasi bahwa kita berjalan di atas jalan yang benar, kita bersatu, bukan malah berpecah belah. Sebagian orang ketika mendapatkan kebenaran malah menjadikan dia berpecah belah dengan saudaranya, hanya dalam masalah-masalah yang terkadang remeh, ya. Entah kenapa berdebat setelah mengetahui kebenaran malah luar biasa perpecahannya. Berarti ada yang salah dari jalan yang dia titi, ada yang salah dengan manhaj yang dia ambil. Jadi setelah mengetahui kebenaran malah makin luar biasa perpecahannya, bahkan dengan saudaranya yang meniti jalan yang sama. Ini ajaib. Ajaib. Sebagian orang sama-sama menisbatkan sunnah, sama-sama menisbatkan dirinya kepada salaf, menisbatkan dirinya kepada jalan para sahabat. Ketika mereka mengenal jalan ini, mereka berpecah asyaddu tafarruqan.
dengan perpecahan yang lebih hebat dibandingkan dia sebelum mengenal kebenaran. La haula wala quwata illa billah. Ada apa ini? Harus diperbaiki. Ya. Oleh karenanya hendaknya kita bisa membedakan mana masalah yang sifatnya usul, mana yang sifatnya sawabit, masalah-masalah yang tetap, mana masalah-masalah yang furu', masalah-masalah yang mutaghayyirat, bisa berubah dikarenakan ijtihad dan lain sebagainya. Ini terkadang kita menjatuhkan saudara kita, ya mengorek-ngorek niat mereka, menunggu-nunggu dia jatuh ke dalam kesalahan. Ustadz, antum kenal gak sama Ustadz Fulan? Saya nggak kenal, katanya. Harusnya kan ajarkan kepada murid Anda bahwa Anda bukan ukurannya kenal, bukan masalahnya saya kenal atau tidak. Tetapi Anda lihat saudaraku yang disampaikannya apa, sesuai atau tidak dengan Quran dan Sunnah. Sebagian tidak begitu. Ya, sebagian tidak begitu. Kalau menyelisihi ustadznya, menyelisihi kiainya dan lain sebagainya, dia katakan ini menyimpang. Ini banyak sekali. Dan saya mengalami hal itu ya. Kita bercerita seperti ini mengalami kasus seperti itu. Kita menyampaikan kajian, lalu sebagian jamaah datang ke pengajian yang lain, lalu menyampaikan saya hadir di pengajian Ustadz Fulan ya. Lalu bagaimana menurut antum? Nah, kita nggak kenal orang itu, kata. Jadi lebih kepada sosoknya, bukan kepada apa yang dia ajarkan, apa yang dia sampaikan sesuai atau tidak Quran dan Sunnah, tapi lebih kepada figuritas, sosok orangnya. Ini tentunya bertentangan. Seharusnya orang yang berjalan di atas Ahlus Sunnah wal Jamaah akan menjadikan dia bersikap lembut kepada kaum muslimin, apalagi kepada para da'i, apalagi kepada orang-orang yang berusaha berjalan di atas Al-Quran dan As-Sunnah, bukan malah bertambah tafarruq, perpecahannya, saling mentahzir, saling saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya. La haula wala quwata illa billah. Oleh karenanya di sini Syekhul Islam berkata, oleh karenanya wusifat al-firqatun najiyah bi annaha ahlus sunnah, bahwa ahlus sunnah itu disifati dengan kelompok yang selamat. Ammal firaqul baqiyah, adapun kelompok yang lain yang menyelisihi ahlus sunnah wal jamaah, fa innahum ahlus syudzudz, mereka lah para penentang, maksudnya penentang Quran dan Sunnah, dan mereka adalah ahlut tafarruq, mereka adalah orang-orang yang berpecah belah, ya terus menerus berpecah belah, wal bid'ah wal ahwa, dan mereka adalah orang-orang yang mengikuti kebidahan, mengikuti hawa nafsu. Wa syiaru hadhil firaq mufaraqatul kitabi was sunnati wal ijma', dan syiar, ciri dari kelompok-kelompok ini adalah menyelisihi Al-Quran dan Sunnah dan juga ijma'. Faman qala bil kitabi was sunnah wal ijma' kana min ahli sunnati wal jamaah, maka barang siapa yang mengatakan dirinya komitmen dengan Al-Quran, Sunnah dan ijma', apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Maka merekalah ahlus sunnati wal jamaah. Ya, ini nukilan dari kitab Majmu' al-Fatawa, yang dinukil oleh Syekh Abdullah ibni Abdul Aziz al-Jibrin hafizahullahu ta'ala. Kemudian beliau berkata, wa hadhihi tasmiyah, penamaan ahlus sunnah wal jamaah, wasfun sadiqun, adalah sifat yang benar, sifat yang memang realita. Ismun alal musamma, dia adalah nama yang sesuai dengan kenyataan. Jadi kalau seseorang mengatakan si fulan ahlus sunnah wal jamaah dan dia komitmen dengan ahlus sunnah, ini adalah wasfun sadiq, sifat yang benar. Yumayyizu ahlul aqidah as-sahihah wa atba'ir rasul anil firaqil ukhra. Dengan nama ini kita membedakan antara orang-orang yang berakidah dengan akidah yang benar dan orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad, kita bedakan dengannya dengan kelompok yang lain, allati tasiru ala ghairi tariqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak berjalan di atas jalannya Nabi. Famin hadhil firaq, di antara kelompok-kelompok yang menyelisihi ahlus sunnah wal jamaah, man ya'khudhu aqidatahu min uqulil bashar,
Ada yang mengambil akidahnya dari akal manusia, ya. Wa ilmil kalam, dan mengambil akidah dari ilmu kalam. Alladzi warasuhu an falasifatil Yunan, yang mereka wariskan dari para ahli filsafat Yunani. Ada di antara umat Islam yang begitu, menjadikan ilmu kalam dan ilmu filsafat sebagai akidah yang menentukan benar atau tidak benar, yang menghukumi ayat-ayat Al-Quran, bukan Quran yang menghukumi mereka. Mereka yang menghukumi ini diterima atau tidak diterima. La haula wala quwata illa billah. Fayuqaddimunaha ala kalamillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan kelompok ini mendahulukan kaidah-kaidah filsafat yang mereka wariskan dari para ulama Yunani, yang mereka dahulukan dibandingkan Al-Quran dan As-Sunnah. Fayarudduna an-nusus asy-syar'iyyah ats-tsabitah, maka mereka berani menolak nas, teks Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Wa yu'awwilunaha, dan tidak jarang pula mereka mentakwil Al-Quran dan As-Sunnah limujarradi anna ba'dal uqul al-bashariyah lam taqbal aw lam tastagni ma dallat hadhihi nusus, dikarenakan akal mereka tidak bisa menerima. Bagaimana seperti ini? Bagaimana seperti ini? Oh, berarti ada makna yang lain. Mereka takwil. Karena sebagian akal tidak bisa menerima, kaitannya dengan qada dan qadar, tidak bisa menerima kaitannya dengan nama-nama dan sifat Allah. Karena akal mereka tidak bisa menerima, mereka takwil kepada makna yang sesuai dengan akal mereka. Bukan lagi Quran dan Sunnah, tetapi muqtadal aql, makna yang ditunjukkan oleh akal, itulah yang mereka jadikan sebagai ukuran. La haula, dan ada seperti itu. La haula wala quwata illa billah. Wa min hadhil firaq al-falasifah, di antara kelompok ini adalah kelompok filsafat, begitupun kelompok al-qadariyah, begitupun kelompok al-maturidiyah, kelompok al-jahmiyah, al-mu'tazilah, Asy'ariyah dan yang lainnya, yang kebanyakan mereka mengikuti Jahmiyah, walaupun bertingkat. Ada yang total menolak nama-nama dan sifat Allah, Jahmiyah. Ada yang menetapkan nama, menolak sifat, Mu'tazilah. Ada yang menetapkan nama dan sebagian dari sifat al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Ya, tetapi mereka dimutlakkan, atas mereka disebut biasa dengan istilah ahlul kalam. Ahlul kalam. Wa min hadhil firaq, ada juga di antara kelompok-kelompok ini, maksudnya selain daripada ahlu sunnah, man ya'khudhu akidatahu min ara'i masyayikhihim wa a'immatihim al-mabniyatu fi katsiri minal ahyan alal ahwa. Ada kelompok yang lain yang mereka mengambil akidahnya dari pendapat para tokoh mereka. Dan tentunya ya, kalau tokoh ya tidak lepas dari hawa nafsu. Ya, misalnya kas-sufiyah war-rafidah, seperti umumnya orang-orang sufi dan orang-orang rafidah. Fayuqaddimuna kalamahum ala kalamillahi wa kalamir rasul. Tidak jarang mereka mendahulukan ucapan masyaikh, ucapan para tokoh-tokoh turuk as-sufiyah ala kalamillahi ta'ala wa kalami rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini ada poin yang lain. Kama anna hadhil firaq, sebagaimana kelompok-kelompok ini, minha man tantasiba ila man assasaha wa ansha'a usulaha al-aqadiyah. Ada lagi sebagian dari kelompok ini yang menisbatkan dirinya kepada siapa yang memulai pemikiran tersebut. Siapa pionirnya? Contohnya Jahmiyah, nisbatan ila Jahm bin Safwan. Jahmiyah ini kelompok, dalam ilmu akidah ada Jahmiyah, nisbat kepada Jahm bin Safwan. Atau al-Asy'ariyah nisbatan ila Abil Hasan al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Wa in kana al-Asy'ari, walaupun al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari raja'a an hadhil aqidah, beliau meninggalkan akidah kullabiyah, ya, dan beliau rujuk kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Dan beliau menulis kitab yang beliau beri judul Al-Ibanah an Usulid Diyanah, dan beliau menulis kitab yang berjudul Maqalat Al-Islamiyah, di mana di dalamnya beliau mengumumkan bahwa beliau rujuk dari akidah sebelumnya. Akidah beliau melewati 3 fase kehidupan. Fase ketika beliau berakidah Mu'tazilah,
fase ketika beliau berakidah Mu'tazilah selama 40 tahun, lalu berpindah kepada akidah Muhammad Ibnul Kulab yang hari ini kita lihat menjadi akidah yang banyak diyakini oleh kaum muslimin, menetapkan nama-nama dan sebagian sifat. Kemudian di akhir hayatnya rahimahullahu ta'ala menulis kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Begitupun menulis kitab Al-Maqalat Al-Islamiyah, di mana beliau menjelaskan akidah beliau yang terakhir sesuai dengan akidahnya Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, Imam Ahmad Ibni Hanbal rahimahumullahu jami'an. Ini yang bisa kita bahas di kesempatan yang pertama ini. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Zaman sekarang mau cari kerja susah, mau buka usaha gak punya keterampilan, nganggur, bosen. Sekarang tidak perlu repot untuk jadi pengusaha. Di Maxindo kita ada BOOM, Business Opportunity Maxindo. Di sini kita menyediakan banyak paket usaha seperti kebab, ice coffee, cappuccino, sosis bakar, dan lain-lain. Setiap pembelian paket BOOM akan kami berikan secara gratis semua kelengkapan yang mendukung paket usaha yang Anda inginkan. Untuk melihat paket usaha BOOM lainnya, silahkan kunjungi www.pengusahasukses.com. Sasis, laris. Oke. Monggo. Ingin memasak aneka kuliner bakar-bakaran bersama dengan keluarga Anda? Maxindo punya jawabannya. Mesin pemanggang grill multiguna ARD GRL 88 Ardin dapat memanggang aneka olahan makanan mulai dari ayam panggang, daging sapi, ikan, dan makanan lainnya. Dengan fitur 4-in-1, material mesin dari bahan yang berkualitas top quality, dilengkapi dengan 4 fitur plate untuk memasak berbagai macam aneka makanan. Piring panggangan untuk aneka daging, plate batu untuk memanggang, piring datar untuk membuat crepes, membuat pancake, dan menggoreng telur, serta fitur kuali kecil berhandle pengaman untuk aneka masakan lainnya. Konsumsi listrik lebih hemat, desain minimalis yang compactable, dilengkapi dengan knob kompor yang mudah digunakan, sangat mudah untuk perawatan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Investasikan usaha Anda secara cermat dan menguntungkan bersama Maxindo. Untuk kebutuhan sajian aneka kuliner panggangan seperti ayam panggang, daging bebek, dan aneka daging panggang lainnya, gunakan mesin gas roti series, pemanggang ayam vertikal, tipe MKS GRS 88 Maxindo. Fitur terbaik di kelasnya, berbahan bakar gas LPG, desain mesin dari bahan stainless steel dan mild steel berkualitas. Dilengkapi dengan gantungan pada tray sehingga membuat proses memasak menjadi lebih mudah. Dilengkapi dengan fitur pemutar tray sehingga membuat daging yang dipanggang akan matang secara merata. Kapasitas hingga 12 ayam utuh yang bisa dipanggang sekaligus. Menggunakan etalase kaca dari material tempered glass yang tahan panas. Tingkat kematangan ayam dapat lebih mudah diamati. Proses pemanggangan akan lebih mudah, lebih cepat dibanding menggunakan oven pemanggang biasa. Mudah untuk perawatan dan pembersihannya. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin pemanggang multiguna elektrik grill ARD GRL 77 Maxindo. Kini Anda bisa menyajikan aneka olahan makanan dengan cara dipanggang seperti ayam panggang, daging sapi, menggoreng telur, crepes, dan aneka makanan lainnya dengan cara yang lebih mudah, efisien, dan hemat tenaga. Dengan fitur 5-in-1, mesin ini terbuat dari material top quality yang food grade, mudah dioperasikan dengan 5 fitur plate untuk memasak. Piring panggangan, piring batu, piring datar untuk membuat hot cake dan crepes,
plate dengan cetakan kecil untuk membuat pancake atau menggoreng telur, dan kuali kecil yang dilengkapi handle pengaman untuk memasak aneka makanan lainnya. Konsumsi listrik lebih hemat, sangat cocok pada penggunaan di rumah tangga Anda, portable dan mudah juga untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang pertama sudah kita bahas poin terkait dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, siapa mereka, bagaimana karakter mereka. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa memberikan gambaran kepada kita semua tentang pentingnya kita mempelajari ilmu akidah dan pentingnya kita mengenal akidah yang lurus, akidah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Di kesempatan yang kedua ini, ma'asyiral muslimin, kami mengundang para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada untuk menggunakan dua layanan kami, layanan pesan singkat di 0812 9345 5676. Atau Anda bisa menggunakan layanan telepon interaktif di 0812 1998 1555. Kita mulai dengan pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana cara mengetahui orang itu ahlul bid'ah atau bukan? Wallahu a'lam bishawab, ya, para ulama mengatakan bahwa ahlul bid'ah adalah seseorang yang memang bergelimangan, terjatuh ke dalam kebid'ahan yang begitu luar biasa. Artinya hidupnya dipenuhi dengan kebid'ahan. Dia bergelimang kebid'ahan. Jadi semua yang dia lakukan dipenuhi dengan perkara-perkara yang baru. Ini jenis yang pertama. Ada lagi jenis yang kedua, kata para ulama, seseorang dikatakan ahlul bid'ah ketika dia menyeru, mengajak manusia kepada kebid'ahannya. Ini dikatakan ahlul bid'ah. Ya, tetapi banyak di antara kaum muslimin orang-orang yang sebenarnya tidak kita katakan ahlul bid'ah. Ya, orang-orang yang awam, yang orang-orang yang memang mereka hanya memahami begitulah cara mereka beribadah, dan mereka dengan mudah bisa menerima kebenaran ketika kita sampaikan dengan cara yang benar. Yang seperti ini kita katakan kaum muslimin. Ya, kaum muslimin yang jatuh ke dalam kesalahan, jatuh ke dalam kebid'ahan, ya kita ajak mereka untuk meninggalkan kebid'ahan dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, ya, dengan cara yang hikmah tentunya. Ya, adapun yang bergelimangan kebid'ahan, terjatuh ke dalam lumpur kebid'ahan, lalu hidupnya dipenuhi dengan kebid'ahan dan dia menyeru kepada kebid'ahan itu, maka dikatakan oleh para ulama dengan istilah ahlul bid'ah. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang kedua, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah ada dalilnya malam tertentu, contoh malam Sya'ban baca Yasin 3 kali sebagaimana yang beredar di grup-grup WA? Allah alam bishawab, ya. Yang kita baca dari kitab-kitab para ulama dijelaskan oleh Imam Suyuti, lalu Imam Ibnu Rajab, lalu Imam Nawawi dan lain sebagainya, bahwasanya tidak ada dalil khusus tentang amalan yang harus kita lakukan di malam nisfu Sya'ban. Adapun riwayat bahwa malam ini adalah malam yang istimewa, ada beberapa riwayat, kebanyakannya adalah lemah, tapi sebagian riwayatnya dihasankan dan disahihkan oleh para ulama. Di antara ulama kontemporer yang menghasankan hadis tersebut, kalau saya tidak salah, adalah Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Tetapi dengan catatan tidak ada riwayat yang sahih terkait dengan malam nisfu Sya'ban
tentang apa yang harus kita lakukan. Apakah membaca misalnya Yasin 3 kali, atau membawa air ke masjid, laki-laki perempuan semua datang ke masjid. Itu tidak ada tata cara khusus yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, yang kita lakukan memperbanyak ibadah, salat, zikir, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Apakah masih ada pertanyaan? Belum masuk ya? Baik, kami masih menantikan partisipasi para pemirsa Niaga TV di rumah untuk ikut berinteraksi dengan kami di pembahasan Negeriku Bertauhid. Pembahasan kita seputar permasalahan akidah yang kita bacakan dari kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah Ibni Abdul Aziz Al-Jibrin Hafizahullah Ta'ala. Sepertinya ada penelpon yang masuk. Kita angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa? Di mana Ibu? Dengan Ummu Hawa di Bandar Meriah Ustaz. Masya Allah. Bandar Meriah Aceh? Iya Ustaz. Baik, silakan Ibu. Saya ingin bertanya Ustaz. Baik Ibu. Kalau keluarga kita meninggal dunia, kebiasaan di tempat wilayah kami ini dia dibacakan surat Yasin, dikirimkan untuk si mayit. Habis itu dibacakan salawat sambil kita menunggu jenazah untuk dimandikan gitu. Apakah itu ada syariat yang dituntunkan oleh Rasulullah Ustaz? Terus tuntunan yang dituntunkan Rasulullah itu seperti apa kalau kita menungguin jenazah anggota keluarga kita? Baik, satu Ustaz. Habis itu satu lagi Ustaz, apakah kita boleh menyemen makam gitu Ustaz, walaupun cuma 1 jengkal gitu, hanya untuk mencegah supaya tanahnya tidak rata gitu Ustaz? Iya Ibu. Baik, itu saja Ibu. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama kaitannya dengan permasalahan kebiasaan ya sebagian kaum muslimin yang mana mereka membacakan surah Yasin atas orang yang meninggal di antara mereka. Ada riwayat ya, riwayatnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dari Ma'qil Ibni Yasar dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, Iqra'u ala mautakum Yasin. Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan untuk orang yang akan meninggal di antara kalian Yasin. Hanya saja dijelaskan oleh para ulama, wal hadisu fihi majhulan. Di dalam riwayat ini ada 2 orang yang majhul. Ya, ada 2 orang yang tidak dikenal. Ya, yang pertama adalah Abu Usman ya, dan dia bukan An-Nahdi, Abu Usman. Wa qad dha'afa al-hadis Abu Usman wa abuhu, Abu Usman dan bapaknya, dan dia bukan An-Nahdi, dan ini 2 periwayat ini majhul. Wa qad dha'afa al-hadis Albani fi Dha'if Al-Jami wal Mishkah wa Dha'if Abi Daud, dan hadis ini dilemahkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam kitab beliau Dha'if Al-Jami. Syekh Albani punya kitab Al-Jami fi ahadis ad-dha'ifah. Adapun dalam kata beliau, wa amma lafat Yasin lima quri'at lah falam najid lahu walam yadhkurhu al-mufassirun fi fadail surat Yasin. Jadi hadisnya ada tetapi dilemahkan oleh para ulama dikarenakan ada 2 periwayat yang majhul. Ya, ada 2 periwayat yang tidak dikenal, oleh karenanya para ulama hadis melemahkan hadis tersebut ya, melemahkan hadis tersebut. Di antara yang melemahkan kalau saya tidak salah adalah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, begitupun Imam An-Nawawi ya. Kalau kita lihat, pernah ini kita bahas dalam pembahasan kitab Bulughul Maram ya di pertemuan yang sebelumnya. Walaupun para ulama ya berbeda pendapat terkait dengan masalah ini.
ya berbeda pendapat terkait dengan masalah membacakan Yasin. Kalaupun sebagian ulama membolehkannya, mereka mengatakan ini adalah indal ihtidhar, yaitu tatkala terjadi sakaratul maut, bukan setelah kematian. Adapun kalau pertanyaannya tidak ada kaitan dengan surat Yasin, yaitu pertanyaannya adalah apa hukumnya menghadiahkan pahala dari bacaan Al-Quran yang kita baca kepada orang yang sudah meninggal, tentunya ini permasalahan khilaf yang qadim, yang sudah lama. Ya, misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, begitupun Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat sampai. Ya, berpendapat sampai. Secara umum Al-Quran, kalau pahalanya diniatkan untuk orang yang sudah, pahala bacaannya diniatkan untuk orang yang sudah meninggal, Imam Ahmad Ibnu Hanbal, begitupun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan lainnya berpendapat pahalanya sampai. Ya, pahalanya sampai, berdalil dengan kias bahwasanya banyak amalan-amalan yang bisa sampai, seperti sedekah, seperti puasa, dan amalan-amalan yang lain. Begitupun berdalil dengan hadis bahwasanya Amr bin As, Abdullah bin Amr bin Al-As berwasiat agar dibacakan khawatim surah Al-Baqarah, hadisnya sahih. Ya, tetapi sebagian ulama yang lain, dan pendapat yang kedua ini dinisbatkan oleh Imam Ibnu Katsir kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, bahwasanya menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal tidak akan sampai. Ya, di dalam penafsiran surat An-Najm, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, dan seseorang tidak mendapatkan apapun kecuali yang dia usahakan. Ibnu Katsir berkata bahwa ini adalah dalil Imam Syafi'i yang meyakini bahwa bacaan Al-Quran tidak sampai kepada mayit. Artinya ini masalah khilaf, dan masalah khilaf ini masalah khilaf yang mu'tabar. Artinya khilaf yang mu'tabar, baik yang mengatakan sampai, mereka memiliki dalil yang banyak, dalil yang kuat, dan saya cenderung kepada pendapat yang pertama, dan yang mengatakan tidak sampai pun memiliki dalil yang mu'tabar dari Al-Quran, dari Al-Hadis. Misalnya Rasulullah bersabda, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salas, apabila anak Adam meninggal terputuslah amalnya kecuali 3, shadaqah jariyah, ilmun yuntafa'u bih, wal waladun salihun yad'ulah. Ini khilaf yang mu'tabar, tapi saya cenderung kepada pendapat yang pertama, dengan catatan Rasulullah tidak pernah mengajarkan kita berkumpul di hari tertentu, di hari ketiga, di hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100. Itu tidak pernah diajarkan oleh Rasul. Begitupun tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Tidak juga disebutkan dalam kitab ulama-ulama yang mu'tabar dari imam yang 4. Itu tidak kita dapatkan. Allahu a'lam bissawab, ya. Itu kaitannya dengan membacakan Yasin untuk yang sudah meninggal. Allah alam bisawab. Hamba Allah di Cimanggis. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Assalamualaikum. Ya, saya mau tanya ini Pak Ustadz. Baik. Kita kan nggak tahu itu kalau kapan misalkan orang itu mau meninggal, kita kan nggak tahu. Kira-kira mohon penjelasannya Pak Ustadz, kapan mau ditalkinkan seperti apa gitu maksudnya. Baik. Itu saja Ibu. Pertama, yang kedua, misalkan kita mengamalkan baca surat Yasin setiap selesai sholat maghrib, itu apakah seperti itu bid'ah? Yang ketiga, kalau mohon penjelasan mengenai puasa Idul Adha Pak Ustadz. Baik Ibu, itu saja. Ya, syukran. Jazakallah khair. Oh iya, Allah alam bisawab, ya. Rasulullah bersabda, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah orang yang sakaratul maut di antara kalian dengan la ilaha illallah. Bagaimana kita mengetahui sakaratul maut sedangkan kematian itu tidak ada yang tahu? Itu pertanyaannya. Tentunya sakaratul maut ada alamatnya, ya. Dokter kalau melihat kondisi seseorang, dia katakan, oh ini lagi sakaratul maut. Dan kita secara umum tahu. Secara umum kita tahu kondisi
ketika seseorang misalnya mulai sakaratul maut, napasnya pun mulai ditarik begitu, ya artinya ada kondisi, ya kita tahu kondisi orang sakaratul maut itu, tahu kondisi saat dia ingin meninggalkan dunia ini, kita bisa melihat dari tanda-tanda kondisi napasnya, lalu kesadarannya, atau kalau dokter itu dari fungsi tubuhnya, organnya, itu mereka bisa tahu. Maka kalau kita menyangka bahwa seseorang itu berada dalam kondisi sakaratul maut, hendaknya kita menuntun orang tersebut untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kita tuntun. Bagaimana caranya? Kita bisikkan ke telinganya la ilaha illallah. Setelah itu kita biarkan. Kalau dia mau mengikuti ucapan itu, kita biarkan, ya. Tetapi kalau dia misalnya lalai lagi, dia ngelantur lagi mengatakan sesuatu yang melantur mengatakan sesuatu yang sia-sia, kita ingatkan lagi agar dia mengucapkan la ilaha illallah. Kalau dia sudah mengikuti, biarkan dia mengucapkannya, karena ada hadis yang sahih bahwa baginda Rasulullah bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Yang kedua, melazimkan membaca surah Yasin rutin setiap kali ba'da salat maghrib. Allah alam bisawab, ya. Sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita tidak mendapatkan riwayat bahwasanya ada tuntunan dari Rasulullah agar begitupun para sahabatnya agar kita merutinkan ba'dal maghrib membaca surah Yasin. Tentunya kaidahnya dalam Islam itu sesuatu yang membaca surah Yasin ibadah yang sangat agung. Tetapi kita tidak membatasi jumlahnya, tidak membatasi waktunya, ya. Kalau kita batasi waktunya setelah maghrib, bacaannya pun 1 kali dan itu rutin, ini khawatir kita jatuh ke dalam perkara-perkara yang baru. Tetapi kalau seandainya misalnya seseorang membiasakan dirinya setelah maghrib membaca Al-Quran tanpa dia membatasi, ya, dia tidak menentukan satu bacaan tertentu, maka ini bagus sekali. Setelah maghrib kita tadarus misalnya, karena di Al-Quran bukan hanya surat Yasin, ada surat Al-Fatihah sampai An-Nas, ya, 114 surah, itu harus kita baca semua, ya, sebagai bentuk taqarrub kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun mengkhususkan bacaan tertentu di waktu tertentu dengan jumlah tertentu dan Nabi tidak pernah mengkhususkan, maka itu sebaiknya ditinggalkan, ya, perkara tersebut ditinggalkan. Karena sekali lagi sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara yang diada-adakan, dibuat-buat, ya, dalam urusan agama. Dan Nabi Muhammad sudah menyampaikan risalahnya dengan sempurna. Tinggal kita mengambil apa-apa yang telah diwariskan oleh beliau untuk umatnya. Taraktu fikum amrayni lan tadillu abadan in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatir rasul. Aku tinggalkan untuk kalian 2 perkara yang kalian tidak akan tersesat selamanya kalau kalian komitmen dengan keduanya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi hendaknya kita komitmen dengan apa-apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Adapun puasa di hari Idul Adha, barangkali maksud dari pertanyaan beliau adalah puasa di hari Arafah. Ya, puasa di hari Arafah, baginda Rasulullah berkata bahwa puasa ini menjadi sebab diampuninya dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan disunnahkan bahwa kita memperbanyak puasa di awal di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, berdasarkan hadis di mana Rasulullah berkata, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna ahabbu ilallah." Tidak ada hari-hari di mana amal saleh sangat dicintai oleh Allah melebihi 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Maka hendaknya kita gunakan untuk ibadah, baik itu siyam, baik itu silaturahmi, baik itu bersedekah, salat malam, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Allah alam bisawab. Bagaimana cara memberitahu orang tua saya yang masih awam tentang yang sesuai dengan sunnah? Kalau kita bicara cara, ya cara berbeda. Cara saya dengan cara bapak berbeda. Karena cara itu dikembalikan kepada realita, kenyataan.
Ya, kita lebih tahu bagaimana karakter ayah kita. Ada sebagian orang tua yang menerima ketika dinasehati. Ada sebagian orang tua yang tidak menerima kalau dinasehati. Ada sebagian orang tua yang suka membaca buku. Ada sebagian orang tua yang suka mendengarkan radio. Ada sebagian orang tua yang suka melihat TV parabola. Maka masing-masing kita melihat peluang dakwah kita dari mana. Karena kalau saya sebutkan cara yang saya pakai belum tentu cocok untuk penanya. Oleh karenanya saya selalu berkata, sering ada pertanyaan seperti ini, dan saya selalu berkata, tidak penting kita mempelajari cara, tetapi yang harus kita lakukan adalah memulai, mengajak. Ya, kalau kita sudah memulai akan ada evaluasi, oh ini nggak cocok dengan cara yang seperti ini, oh, orang tua kita tersinggung, kalau itu akan terus hari demi hari kita akan mendapatkan pelajaran dari dakwah kita. Hanya saja ada kaidah umum yang harus kita pahami dalam berdakwah adalah tentunya berdakwah harus dibangun di atas ilmu. Ya, jadi kita harus mengilmui ilmu yang ingin disampaikan. Yang kedua, mengilmui kondisi orang yang akan disampaikan. Orang yang akan kita dakwahi harus kita ilmui kondisinya. Apakah dia sedang marah, sedang sedih, sedang dalam waktu luang, sudah siap mendengarkan nasihat atau belum ya. Begitupun ya hendaknya kaidah umum dalam berdakwah hendaknya kita bersifat dengan cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah manusia ke jalan Allah dengan hikmah, dengan ilmu, dan dengan memberikan mau'izah, nasihat-nasihat yang baik, tidak kasar ya. Kalaupun harus berdebat, wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah dengan cara yang baik. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah wajib saya menasihati tetangga sebelah saya yang notabene sebagai ibu rumah tangga karena sering mengucapkan hari raya agama orang lain seperti Natal, Paskah, padahal beliau sering belajar mengaji seperti yang dia sampaikan kepada saya? Ya, dinasehati dengan cara yang baik, dinasehati dengan cara yang baik ya, disampaikan bahwa hal itu adalah dilarang dalam Islam. Sudah disampaikan oleh MUI bahwa hal itu dilarang karena kalau kita mengucapkan selamat maka seolah-olah kita ada ikrar, pengakuan kepada kesyirikan, misalnya selamat kelahiran anak Tuhan dan lain sebagainya. Ini bertentangan dengan Islam. Toleransi bukan seperti itu bentuknya. Toleransi itu artinya saya tidak mengganggu mereka, mereka pun tidak mengganggu saya ya. Kita beribadah ya, masing-masing beribadah, saya beribadah dan mereka pun beribadah, itu toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya ini Pak, mohon penjelasannya mengenai orang yang meninggal itu. Kalau di kampung saya kan kebanyakan di ini Pak, kebanyakan kalau orang yang dikubur itu diikoma dengan diazankan tuh Pak, bagaimana? Mohon penjelasannya Pak. Baik, Allah alam bisawab ya. Kalau kita lihat dalil sebagian kaum muslimin yang melakukan ritual mengazankan seseorang yang meninggal ketika akan diletakkan di liang lahat, dalil mereka adalah qiyas. Kata mereka ketika seorang yang lahir ke dunia dia diazankan dan diiqamahkan, walaupun hadisnya diperdebatkan oleh para ulama. Begitupun ketika meninggal maka diazankan dan diiqamahkan. Ini berarti dasarnya qiyas. Tentunya ini tidak bisa diterima ya. Artinya tidak bisa diterima bahwa ini bukan perkara yang bisa dikiaskan. Ini bukan perkara yang bisa dikiaskan. Ya, karena ini hukum asalnya adalah kaitannya dengan ibadah. Dan Rasulullah berkata, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak kami perintahkan, maka dia tertolak. Nabi Muhammad pun ya, seandainya hadis mengazankan bayi itu sahih menurut pendapat sebagian ulama, Nabi Muhammad seandainya beliau pernah melakukan itu, kenapa beliau tidak mengkiaskannya kepada orang yang sudah meninggal? Begitupun Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ya, ataupun Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan lain sebagainya. Kenapa? Hanya kita saja yang tahu masalah itu. Kenapa hanya kita yang bisa mengambil kesimpulan akhir seperti itu?
Apakah mereka tidak tahu, para sahabat tidak tahu bahwa misalnya Rasul mengajarkan mengazankan mayit? Apakah mereka tidak bisa sampai kepada kesimpulan orang yang meninggal juga harus diazankan? Nah, ini oleh karenanya tidak ada dalil yang sahih baik dari Al-Quran atau As-Sunnah terkait dengan hal itu. Bahkan yang mengatakan ada syariat diazankan, dalil mereka adalah kias, tetapi kias ada apanya, ada kaidah-kaidahnya, tidak sesederhana itu. Ya, apa kaitannya antara orang yang lahir dengan orang yang meninggal misalnya? Ya, dan tentunya apa urgensinya, ya, dan pertanyaan-pertanyaan yang banyak, ya, yang intinya bahwa sering kita sampaikan bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi suri tauladan yang baik, ya. Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun, kata Nabi. Siapa yang mengada-ngadakan perkara yang baru dalam agama yang tidak kami contohkan, maka perbuatan tersebut tertolak. Dan itu jelas menyelisihi sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ketika meletakkan jenazah itu bukan azan. Beliau membaca bismillah ala millati Rasulillah. Kemudian beliau membaca ayat firman Allah, minha khalaqnakum wa fiha minha khalaqnakum wa minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Itu yang beliau baca ketika beliau meletakkan jenazah putrinya Zainab, kalau saya tidak salah, radhiyallahu taala anha. Lalu datang sekarang orang-orang yang menyelisihi sunnah beliau dengan membuat perkara-perkara yang baru. Hendaknya kita mencukupkan dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa kita bahas. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi alaihi salatu wasallam juga mengatakan ar-riba